wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu hari ini? Ya, baik-baik. Sehat Bu ya. Jadi Bu, rencananya besok kan kita akan adakan observasi. Nah, di dalam observasi itu saya akan masuk bersama Ibu dalam proses pembelajaran. Jadi sebelum kita adakan observasi besok, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Yang pertama, kalau boleh tahu, besok Ibu ingin mengajar di kelas mana? 9B. Oke, jadi di kelas 9, ya, kelas 9B Bu ya, di jam pertama dan kedua. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada observasi besok atau proses pembelajaran besok itu apa? Rencana besok untuk proses pembelajaran yang harus saya ajarkan yaitu peserta didik mampu menentukan jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah tersebut. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis keterkaitan antara peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan penyelidikan tentang jenis-jenis tanah beserta fungsinya. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil penyelidikan diadakan di kelas. Oke, jadi ada 4 ya Bu. Ya, Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian pada proses pembelajaran nanti kompetensi atau area pengembangan apa yang Ibu hendak capai? Rencana ada 3. Yang pertama itu penerapan budaya positif. Dan yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Dan yang ketiga, dapat memandu proses pembelajaran mengajar yang efektif. Oke, jadi ada 3 Bu ya. Di sini saya catat yang pertama itu penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Dan ketiga adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif dengan murid ya. Jadi ada 3. Kemudian untuk mencapai kompetensi tersebut atau area pengembangan tersebut, strategi apa yang Ibu ingin jalankan pada proses pembelajaran? Rencana strategi yang harus saya persiapkan yaitu yang pertama untuk penerapan budaya positif. Saya bersama siswa akan membuat kesepakatan kelas bersama. Dan yang kedua, pada penggunaan komunikasi positif, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa bisa memberikan umpan balik pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk dapat memandu proses belajar mengajar yang efektif, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang akan saya lakukan. Jadi di sini ada 3 strategi Bu ya. Oke, di sini saya catat ada pada penerapan budaya positif, Ibu akan melaksanakan kesepakatan kelas dengan siswa. Kemudian pada penggunaan komunikasi positif, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Intinya di sini terjadi interaksi antara Ibu dengan siswa ya. Yang ketiga itu adalah pada saat pengembangan memandu proses belajar mengajar yang efektif, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran pada proses pembelajaran besok ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi di antara kompetensi atau area pengembangan tersebut secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi besok yang mana Bu? Di antara 3 ini. Saya rasa semua ketika-tikanya. Jadi yang pertama penerapan budaya positif, dan yang kedua penggunaan komunikasi positif, dan yang terakhir dapat memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jadi ketiga-tiganya ya. Jadi besok kita akan melakukan observasi berfokus ketiga area pengembangan tersebut. Jadi cukup sekian pertanyaannya Bu. Semoga besok kita diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan observasi.
Jadi Bu, sampai jumpa besok di kelas. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini Bu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat hari ini anak. Ya, alhamdulillah. Hari ini semua kita dengan kesehatan dapat mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Itu sebelum kita mengawali proses pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan doa. Jadi saya minta dari ketua kelas untuk bisa mengikuti doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Berdoa pertama. Anak-anak, adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Saya mau Bu. Ada semua. Ada semua. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Untuk pagi hari ini, baik Ibu lanjut dengan materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi anak-anak sudah siap untuk mengikuti pagi hari ini? Ya. Iya. Untuk itu sebelum kita memasuki materi, Ibu minta kesediaan anak-anak bisa berdiri sejenak untuk kita bisa mengikuti pelajaran lebih semangat lagi. Jadi Ibu yang pimpin, yang pimpin. Kelas 9B, mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 9B, mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 9B, mana semangatnya? Ini semangatku. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran lebih semangat lagi. Tidak ada lagi yang mengantuk. Bisa ini? Untuk itu kita masuk di proses pembelajaran materi kita hari ini, yaitu kita mengawali dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis tanah dan struktur tanah. Dan kedua, siswa mampu menganalisis keterkaitan antara tanah organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu yang menganalisis jenis tanah dan fungsinya.
amati nanti. Dan itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk itu, sebelum Ibu masuk di tujuan pembelajaran, Ibu minta masing-masing kelompok nanti buat 3 kelompok. Jadi Ibu awali dengan menghitung 1, 2, 3. Jadi siapa yang dapat angka 1, yang menyebut angka 1 dia kelompok 1. Bisa? Yang menyebut angka 2 dia masuk kelompok 2. Yang menyebut angka 3 dia masuk kelompok 3. Jadi Ibu mulai dari sebelah Ibu. Silakan. 1, 2, 3. 1. Masing-masing kelompok silakan keluar di halaman sekolah mengamati apa yang kalian amati. Kemudian Anda presentasikan. Silakan. Dapat cacing, apakah semut, apakah kaki seribu. Berani supaya kalian bisa masuk. Kalian sudah lihat bahwa tanah itu berperan sebagai tempat untuk tumbuh tumbuhan. Dan itu tempat ada. Apa peran tanah? Itu di kaki, Bu. Serangga apa? Mekanisme apa yang ada dalam tanah? Coba kalian gali. Semakin Anda gali, semakin muncul serangga-serangga. Jadi itu mekanisme yang ada di dalam tanah. Tempat untuk tumbuh tanaman, apalagi apa saja yang hidup di atas tanah. Cari serangga. Kalau di kebun itu kebanyakan apa kaki seribu ada.
cacing, bakteri. Kalian mana? Coba lihat di sekelilingnya kalian. Ada hewan juga. Ugali semakin ugali tanah itu semakin banyak. Ugali kan? Organisme yang kalian dapat. Anu. Peranannya apa peranan? Satu sudah. Jadi masing-masing kelompok sebentar pertanggungjawaban hasil presentasinya. Jadi kalau kelompok satu bertanya nanti apa peran penting dari tanah. Dua harus jawab. Apa? Kenal mah. Serangin.
Kelompok 2. Boleh, silakan masuk di kelas masing-masing. Oh itu bos. Pulpennya. Jadi saya minta dari kelompok 1 supaya bisa mempresentasikan hasil pengamatannya tadi di kelas. Jadi saya persilakan untuk kelompok 1 maju di depan. Silakan. Ya, jadi kelompok lain coba dengarkan hasil dari pengamatan dari masing-masing kelompok. Saya minta nanti masing-masing kelompok bisa bertanya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. 1. Tanah tersusun atas pasir, debu ulat, kemudian berkomunikasi dengan komposisi tertentu yang membentuk tekstur tanah yang berbeda-beda. Jenis tanah menurut tekstur dan sifatnya terdiri atas 3, yaitu pasir, lempung, liat. Pasir memiliki berputir terurai dapat menahan air. Lempung memiliki campuran antara tanah liat, pasir, dan debu dengan profesi yang sama. Teksturnya mudah dibentuk dan lengket. Liat memiliki teksturnya vertikal, sangat kecil, mampu menahan air. Barangkali ada kelompok lain yang mau bertanya soal jenis-jenis tanah? Bisa? Tidak ada? Tidak. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan untuk kelompok dua mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Silakan kelompok dua maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teori kami tentang proses pembentukan tanah selama ribuan tahun. Lapisan tanah berasal dari bebatuan. Bebatuan tersebut akan terkena matahari sebelum air hujan dan isinya sangat berulang-ulang selama liburan tanah. Ribuan tahun ada beberapa lapisan tanah. Horizon A, lapisan yang disusun atas campuran melakukan batuan zat organik dan horizon B, lapisan yang Konduksinya akan organiknya lebih sedikit daripada lapisan atasnya. horizon C, Di mana lapisan yang tersusun atas beberapa bebatuan sebagai penyedia mineral bagi lapisan atas. Sekian dari kami kelompok 2 yang saya presentasikan. Pertanyaan boleh ditanya. Ada kelompok yang mau bertanya tentang jenis-jenis tanah. Terima kasih kami kelompok 2. Berdiri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Kemudian persilakan untuk kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Peran organisme dalam tanah. Organisme adalah semua baik hewan ataupun tumbuhan yang sebagian atau seluruh ras hidupnya ada tanah. Peran organisme tanah adalah satu dekomproses adalah organisme tanah yang mengurangkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa MH seperti dedaunan, ranting jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik sederhana dan dapat dimanfaatkan. Pupuk kompos membantu
membantu menguraikan materi organisme menjadi mineral yang berguna bagi tumbuhan. 3. Mengurai kerugian dalam tanah, mampu membersihkan tanah dari bahan-bahan kecil yang mencemari tanah. 4. Mempengaruhi tekstur tanah. Organisme tanah seperti cacing dan tumbuhan dapat memecah bantuan tanah menjadi partikel-partikel kecil. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itu Apakah dari teman-teman sekalian ada bertanya? Tidak ada. ada kelompok lain yang mau bertanya? Akan kembali ke tempat. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kita. Kita berikan tepuk tangan. Ya, itulah tadi hasil dari pengamatan kalian. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kami, yaitu kalian mampu mengetahui jenis-jenis tanah, kemudian dapat mengelompokkan atau komponen-komponen dan dapat menganalisis keterkaitan antara organisme-organisme yang hidup dalam tanah. Dan terakhir, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Dan untuk itu, Ibu sedikit tambahkan. Jadi peran tanah di sini sangat berpengaruh sekali dari makhluk hidup, terutama makhluk hidup. Apa saja termasuk makhluk hidup di sini? Termasuk makhluk hidup apa? Makhluk hidup. Apa saja termasuk makhluk hidup? Hewan. Manusia. Ya, tumbuhan, dengan manusia. Jadi tanah sangat berperan terhadap tanah. Kita bisa lihat saja. Kita bertani, berkebun, yaitu di atas tanah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola tanah dengan baik agar tumbuhan itu bisa hidup, tumbuh subur. Kemudian tanah juga berperan. Air itu dari mana? Ya, asalnya juga dari tanah. Jadi tanah itu banyak fungsinya. Dapat menyaring air tadi yang ini melalui tanah. Kemudian selain itu tumbuhan-tumbuhan atau organisme yang ada di dalam tanah itu sangat berperan. Di mana peran bagi organisme itu seperti kita lihat siapa, dari mana, kenapa tanah itu bisa subur, gembur. Itulah peran utama dari organisme tadi. Bakteri, ulat, cacing, semut, itulah yang menggemburkan tanah. Bisa Anda pahami? Iya. Jadi itulah tadi materi kita, yaitu tanah dan keberlangsungan makhluk hidup. Untuk itu materi yang terakhir itu akan bagikan ya, Ibu akan bagikan tes kalian untuk menguji sampai di mana kemampuan kalian untuk hasil proses pembelajaran kalian dari awal. Jadi masing-masing mengerjakan tulis nama kelas,
yang dikerjakan. Tulis nama mata pelajaran dengan kelasmu. Kemudian materi pokoknya apa? Jadi kerja sendiri-sendirian. Tidak boleh kerja sama. Tadi kerja sudah kerja sama dengan masing kelompok, sekarang individu. Kemudian sampai di mana teman-teman kalian dengan materi, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi ada 10 nomor ya. Dari jenis-jenis pasir tadi ya, ada kan 3. Kalau tanaman pasir, mesti dari tanaman pasir itu yang mudah. Kita tuang air di tempat bekas jadi air itu mudah untuk keluar. Dibanding dengan tanah lebih, kalau tanah lebih itu kan yang terdiri atas lebih tanah dengan pasir itu bercampur. Jadi pada saat kita tuang air itu dia keluarnya agak ini. Jadi cepat keluar yang tanah berpasir dibanding tanah lempung. Dibanding dengan tanah liat, pada saat kita tuang air, mana proses air keluar? Ya, masih sebelumnya air itu lama prosesnya, karena tanah liat sifatnya padat. Komponen tanah tadi akan hanya dikatakan horizon A, horizon B, horizon C dengan horizon B. Ya. Yang horizon A itu bagaimana? Jadi kalian tadi sudah bisa amati. Yang horizon A itu bagaimana? Kalau kita dengan merujuk.
Mari dijelaskan. Yang mana termasuk horizon A? Horizon A itu dia banyak apa? Horizon B. Di mana letak? Posisinya tanah liat. Apakah dia horizon A, horizon B, atau horizon C? Kalau tanah lembut, posisinya di mana? Letaknya. Kemudian tanah berpasir. Yang masuk di horizon mana? Mari sudah jelaskan. Selesai? Ya, jadi anak-anak, kalian tadi sudah melakukan pelajaran tentang materi pertama dan keberlangsungan waktu. Jadi dari hasil kesimpulan kalian, dari di sini kalian sudah bisa mengetahui apa peran utama dari tanah itu. Nah, jadi peran tanah itu sangat penting bagi makhluk hidup, terutama tumbuhan dengan hewan. Kenapa peran tanah sangat penting? Karena kita membuat bangunan, sekolah, rumah, tempat tinggal, yaitu berada di atas tanah. Tempat kita juga berpijak, yaitu di atas tanah. Tumbuhan juga tempatnya hidup di atas tanah. Tanah itu sangat berperan penting bagi manusia. Ini? Bisa. Ya, tadi kalian sudah presentasikan hasil jenis-jenis tanah. Di atas tiga. Kemudian komponen-komponen tanah. Bagaimana proses pembuatan
dibacakan bahwa beribu-ribu tahun karena dengan bantuan dari sinar matahari, kemudian hujan, kemudian awan, sehingga tanah itu bisa laku. Sudah terbentuklah jadi tanah, bukan proses, bukan tanah. Bisa ini? Ya, jadi dari terbentuk tanah, kemudian apa peran penting dari tanah, kemudian bagaimana proses pembentukan dari tanah. Tiga proses itu bisa kita analisis nanti apakah betul. Bisa ini? Makanan bisa? Bisa. Jadi untuk mengakhiri proses pembelajaran ini atau materi pada pagi hari ini untuk akhiri, saya minta dari satu kelas untuk doa yang bersama. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah saja. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah kita lakukan observasi, Bu ya. Jadi gimana perasaannya, Bu, setelah melakukan proses pembelajaran? Saya sangat bahagia karena observasi kemarin sudah bisa berjalan dengan lancar. Jadi proses pembelajarannya berjalan lancar, Bu ya. Ya. Jadi dari proses pembelajaran kemarin, apa yang menurut Ibu itu yang sudah bagus? Ya, saya lihat kemarin mulai dari proses pembelajaran dari awal, mulai dari keaktifan siswa, kemudian presentasi siswa antara kelompok, kemudian dengan pemantik sudah ada timbal balik. Saya kira masalah pengamatan di luar kelas, saya lihat aktivitas siswa itu sangat antusias untuk ingin tahunya jenis-jenis tanah. Itu yang sudah bagus, Bu Ya. ya. Tadi ada aktivitas siswa, kemudian presentasi siswa, kemudian pertanyaan pemantik itu ada timbal balik yang baik dari siswa, kemudian pengamatan di luar kelas itu terlihat siswa sangat aktif, ya, antusias. Kemudian yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran kemarin. Menurut saya kemarin dari hasil presentasi siswa ada beberapa kelompok yang kurang aktif. Dan yang kedua, pada saat presentase ada beberapa siswa yang belum sama sekali memahami dari peran utama dari tanah tersebut. Yang perlu ditingkatkan ini tentang keaktifan kelompok, Ya. kemudian yang kedua
kedua pemahaman siswa tentang fungsi tanah itu belum dipahami dengan baik oleh beberapa siswa atau semua beberapa siswa. Kemudian rencana ibu kan di sini sudah ada yang menurut ibu belum baik ya, jadi perlu ditingkatkan. Jadi nanti ke depannya proses pembelajaran ke depannya apa yang akan ibu usahakan untuk agar ini tadi kelompok itu aktif, kemudian semua siswa itu bisa paham. Ya, mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya akan memperbaiki bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak-anak agar supaya ke depannya bisa lebih baik. Selain motivasi rencana saya nanti sebelum masalah perangkat pembelajaran kemungkinan saya belum terlalu ini. Iya, FPP ya. Ya, langkah-langkah pembelajarannya. Tadi yang kedua itu ini masalah pemahaman siswa, Bu, ya. Apa yang akan ibu lakukan untuk ya kedepannya insya Allah saya akan memberikan penjelasan sebelum materi akan ini saya akan menjelaskan lebih penjelasannya lebih detail lagi. iya lebih detail. Ada lagi yang lain? Kira cukup Cuma itu ya. ya. Oke, jadi kemarin itu pada proses observasi di kelas itu secara umum sudah berjalan sangat lancar, Bu, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian proses penyampaian tujuan pembelajaran juga sudah sangat baik, dan saya perhatikan siswa sangat aktif, antusias, terutama pada saat melakukan penyelidikan di luar kelas, ya. Kemudian ya seperti itu semuanya berjalan lancar. Jadi nanti kedepannya tinggal ibu tingkatkan sesuai dengan apa yang tadi ibu rencanakan, memperbaiki proses pembelajaran, dan semoga nanti pembelajaran berikutnya itu bisa semakin baik lagi dibandingkan kemarin. Walaupun kemarin itu sudah menurut saya sudah sangat baik, ya. Namun beberapa hal memang perlu ditingkatkan dan ibu sudah ada rencana tindak lanjutnya, nanti tinggal dijalankan supaya proses pembelajaran lebih baik lagi. Ibu, saya pikir cuma itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.